Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang inspirasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oktaviani sebagai ketua, dan Muhammad Aldi sebagai anggota, Fredri Marfiansyah sebagai anggota, dan Ilzi Adrolis sebagai anggota. Apa itu inspirasi? Inspirasi adalah kondisi yang secara istimewa mendatangkan sebagai bentuk kegiatan kreatif manusia. Ini dikarenakan manusia mengalami suatu penerangan dalam pikirannya. Pikiran yang diterangi ini mendorong orang yang bersangkutan menghasilkan banyak karya kreatif. Inspirasi merupakan sebuah gagasan yang terjadi ketika konektivitas atau pertemuan atau titik temu antara pengetahuan, memori, latar belakang pendidikan, atau pengalaman seseorang bisa terjadi dalam sudut pandangnya dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kejadian atau kesulitan yang dihadapi menyelesaikan masalah dengan menggunakan inspirasi bisa berujung pada sebuah inovasi dan kreativitasnya. Sumber inspirasi. Satu, faktor internal, yaitu pengetahuan yang dimiliki, pengalaman dari individu, pengalaman ketika melihat orang lain menyelesaikan masalah, dan intuisi yang merupakan pemikiran yang tercetus dari individu itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, serta terus-menerus muncul. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Ketiga, kebutuhan yang belum terpenuhi, dan pemikiran yang membesar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ilzi Adrolis. Inspirasi-inspirasi yang kita perlukan untuk berbisnis. Inspirasi-inspirasi yang kita perlukan untuk berbisnis. Yang pertama yaitu kita perhatikan lingkungan di sekitar tempat tinggal kita, perhatikan dan amatilah apa yang sering menjadi kebutuhan orang namun kebutuhan tersebut tidak terpenuhi secara baik atau maksimal. Inilah salah satu inspirasi bisnis yang cukup baik. Mengamati dan melakukan survei inspirasi bisnis itu bisa muncul setelah Anda mengamati dan memperhatikan. Yang kedua, banyak-banyaklah berjalan dan memperhatikan kisah-kisah kesuksesan para pembisnis besar. Ada kalanya inspirasi bisnis itu akan muncul setelah kita menyaksikan keberhasilan orang lain dalam merintis karir. Mendengar kisah para pengusaha sukses dari awal mereka merintis karir, suka duka dan masa-masa sulit mereka dalam mengembangkan bisnis. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengembangkan inspirasi bisnis menjadi ide bisnis merupakan hal yang cukup menentukan untuk keberhasilan sebuah usaha bisnis. Jika hanya memperoleh inspirasi bisnis tanpa dikembangkan menjadi ide bisnis yang kemudian diwujudkan dalam bentuk usaha bisnis nyata, maka sama saja inspirasi itu sia-sia. Yang keempat yaitu kajilah secara lebih dalam manfaat dan keuntungan apa yang Anda peroleh jika Anda berbisnis. Apa kelebihan sebuah wirausaha dibandingkan dengan usaha pekerjaan lainnya? Pengetahuan Anda tentang kehebatan sesuatu biasanya akan mendorong diri untuk melakukan sesuatu tersebut. Dan keinginan untuk melakukan sesuatu tersebut akan membuat diri Anda berupaya maksimal untuk menemukan inspirasi dan ide terhadap sesuatu tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Aldi. Tips untuk menjaga inspirasi agar selalu. Yang pertama, bekerja dengan orang-orang yang positif, kreatif, energik, orang-orang yang penuh semangat dan antusiasme. Antusiasme itu menular. 2. Membaca setiap hari beragam hal, beragam topik. Ketiga, pergi keluar. Alam adalah inspirasi yang baik. Janganlah berada di dalam ruangan atau kantor sepanjang hari. Keempat, bicara dengan orang-orang yang baru dikenal dan orang yang selama ini hanya kenal sekilas saja. 5. Banyak cerita menarik yang akan kita dapatkan dari orang-orang ini. Yang keenam, keluar dari rutinitas, lihatlah segala sesuatu dan perspektif yang berbeda. Ambil rute yang lain ketika ke kantor atau pulang ke rumah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fredri Marfiansyah.
Tips untuk menjaga inspirasi agar selalu hadir. Yang pertama, cicipi makanan di restoran yang baru, kunjungi tempat-tempat yang baru di daerah kita. Kedua, ambil waktu dalam kesendirian. 3. Lakukan sejenis meditasi atau perenungan kontemplatif. Observasi pemikiran-pemikiran yang melintas di benak kita sendiri, amati nafas dan segala sensasi diri. Yang keempat, aktif berolahraga setiap hari, minimal berjalan kaki selama 10 sampai dengan 20 menit per hari. Peredaran darah akan lancar dan otak akan segar serta siap menerima inspirasi. Inspirasi menciptakan peluang. Pertama, penuhi kebutuhan konsumen. Kedua, jual keunikan. Ketiga, duplikasi usaha lain. Keempat, beri fasilitas tambahan. Kelima, jual keterampilan. 6, jadi agen. Dan yang terakhir, jual barang second, buka kantor. Ada 4 tahapan dalam proses kreatif. Edward Di Bono. Yang pertama, latar belakang atau akumulasi pengetahuan. Kreasi yang baik biasanya didahulukan oleh penyelidikan dan pengumpulan informasi. Yang kedua, proses inkubasi. Seorang harus terus-menerus memikirkan masalah yang tengah dihadapinya, tapi ia dapat sambil melakukan kegiatan lain. Yang ketiga, melahirkan ide. Ide atau solusi yang selama ini dicari-cari mulai ditemukan. Keempat, evaluasi dan implementasi. Tahap tersulit dalam tahap proses kreasi, karena dalam tahap ini seorang harus lebih serius, disiplin, dan benar berkonsentrasi. Terima kasih. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.